Suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab pendiri mazhab Syafi'iyah. Beliau wafat 204, 300 tahun sebelum kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, dullana ala wajibin wa aujabin wa ajibin wa ajabin wa sa'bin wa as'abin wa qaribin wa akrabin." Wahai Imam, jelaskan kepada kami apa itu wajib dan yang lebih wajib. Ismul tafdil, superlatif, wajib, aujab. Jelaskan kepada kami sesuatu yang wajib dan yang sangat wajib, atau yang lebih wajib. Wa ajibin, wa ajabin. Jelaskan kepada kami sesuatu yang aneh dan lebih aneh. Wa sa'bin wa as'abin. Sesuatu yang sulit dan lebih sulit. Wa qaribin wa akrabin. Sesuatu yang dekat dan lebih dekat. Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan berkomunikasi kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wattaqullah yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan ilmu kepadanya. Seperti Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya, "Akhbirni an wahidin la saniya lahu, wa anisnani la salisa lahuma, wa an salasatin la rabi'a lahum, wa an arba'atin la khamisa lahum, wa an khamsatin la sadisa lahum, wa an sittin la sabi'a lahum, wa an sab'atin la samina lahum," ila akhirnya. Pertanyaan banyak. Dan semuanya dijawab berdasarkan wattaqullah yu'allimukumullah. Ini kategori ilmu irfani. Ilmu itu ada dua, ilmu akli. Ilmu yang dapat dengan membaca, mendengar, melihat. Ilmu yang prosesnya melalui panca indera. Bisa ngelihat, bisa mendengar, bisa membaca, dan sebagainya. Ada ilmu zauq, ilmu rasa. Ini nggak cukup dengan mata, nggak cukup dengan telinga, tapi harus dengan hati. Kayak kita, zikir la ilaha illallah itu bisa dengan akli, dengan akal, berdasarkan hadis Nabi. Tapi zikir yang berulang-ulang setiap habis sholat, dengan menggerakkan badannya, ini nggak bakal bisa diterima kecuali dengan ilmu zauq, dengan rasa. Gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah istiqomah mengamalkan la ilaha illallah setiap habis sholat, itu sudah mendapatkan cahaya la ilaha illallah, sudah mendapatkan rasanya, sehingga kalau nggak zikir nggak enak. Tapi mereka yang hanya mendapatkan ilmu akli, ya zikirnya biasa aja udah, cukup 3 kali, cukup seminggu sekali, dan sebagainya. Ada ilmu irfani atau ilmu laduni, ilhami, ilmu yang datangnya dari Allah. Ini yang banyak dialami oleh guru agung kita.
banyak maklumat-maklumat yang datangnya secara irfani. Itu dari bisikan, dari ilham Allah Subhanahu wa taala atau ahli silsilah. Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i menjawab, wajibun nasi ayyatubu. Wajibnya bagi manusia adalah bertobat kepada Allah. Wajib tuh. Wajib bagi setiap orang untuk bertobat. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tobat itu ibarat nyapu, ngepel rumah. Jadi kalau rumah kita, apalagi di pinggir jalan, itu setiap hari harus disapu, dipel. Kenapa? Karena debu datang. Pasti datang. Mau diapain juga debu datang. Itu kayak manusia. Seberusaha-berusahanya manusia menjaga diri, ada aja kesalahan yang dilakukan. Maka wajibun nas ayyatubu, bertobat kepada Allah. Apa bacaannya? La ilaha illallah. Walakin tarkuz dzunubi aujab. Akan tetapi berusaha meninggalkan dosa itu wajib. Di rumah kita usahain dah. Pakai jendela, pakai pintu, biar udara-udara atau debu-debu nggak masuk. Kalaupun masuk, ya udah dibersihin lagi. Gitu. Begitu pula manusia, sesuatu yang paling wajib meninggalkan dosa. Dan ketika melakukan dosa, ya taubat. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian meminta ampun. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat menyukai, mencintai orang yang bertaubat. Dan orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya ini yang dilakukan oleh ikhwan. Habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk ngebersihin. Tapi ya begitu. Saya mengibaratkan seperti anak kecil mandi. Anak umur 5 tahun mandi di kamar mandi. Kadang-kadang sampai 1 jam dia mandi. Pas ibunya mau apa namanya, mau ngasih anduk, dilihat lagi masih kotor. Akhirnya dimandiin lagi sama ibunya. Begitu pula kita, gitu. Ya kita berusaha bagaimanapun beristighfar ya masih kotor. Sampai akhirnya dibersihkan oleh guru mursyid. Kayak anak-anak kecil aja kita, zikirnya masih macem-macem, masih kemana-mana. Teruskan saja. Teruskan saja, nanti disempurnakan oleh guru mursyid. Minta hajat sama Allah. Nggak pantas kita diterima, dikabulkan hajat kita. Masih banyak PR-PR yang belum kita kerjakan. Kalau bukan dibantu oleh guru mursyid. Itu orang-orang thariqah begitu. Jadi apapun yang didapati, ini keberkahan dari guru mursyid. Yang kedua, apa itu yang aneh dan apa yang lebih aneh? Wadahru fitasarrufihi ajibun. Orang yang menghabiskan waktunya untuk dunia. Ini sesuatu yang aneh. Orang yang menghabiskan waktunya untuk urusan dunia. Ngejar rizki. Ini sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena yabsutur rizqa lima yasa wa yakdir. Allah lapangkan rizki kepada orang yang dikehendaki dan ada juga orang yang ditaker. Semua rizki itu datangnya dari Allah.
sampai banting tulang, yang akhirnya melalaikan sholatnya, melalaikan ibadahnya, itu sesuatu yang aneh. Maka dikatakan kalau pengen berkah jualan di pasar, jangan buka toko paling awal. Jangan buka toko paling paling awal. Dan jangan tutup toko paling akhir. Tapi setelah orang-orang pada buka, baru kita buka. Sebelum mereka tutup, kita tutup duluan dah. Apa bedanya? Kalau orang yang buka toko, pokoknya kita harus ada di awal. Orang-orang buka jam 5, kita jam 4. Biar pembeli ke kita semua. Dikhawatirkan dia menggantungkan, menyandarkan rizkinya kepada manusia. Orang-orang pada tutup, kita buka. Mau maghrib, buka. Orang pada sholat, kita buka. Itu menggantungkan kepada manusia. Tapi kalau kita ya sekedar ikhtiar saja udah. Sekedar ikhtiar. Buka toko, sholat duha, buka toko, baca khotaman. Pas sholat, tinggalin toko, sholat dulu, zikir dulu. Ada Ustadz, pas lagi mau azan banyak yang beli. Biarin dah. Waktu saya kepada Allah. Dan ini menggantungkan rezeki kepada Allah. Jadi wadahru fit tasarrufihi ajib. Orang yang menghabiskan waktu untuk mencari dunia sesuatu yang aneh. Wa ghaflatun nasi anhu ajab. Dan orang yang lalai nggak merasa pantas untuk melakukan itu sesuatu yang lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Emang sudah pantasnya nyari rizki mati-matian. Bukan 24 jam, 25 jam misalnya. Nggak ada istirahatnya, nggak ada makannya, nggak ada sholatnya. Ini ciri-ciri orang yang dibudaki dunia. Lalai kepada Allah. Sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Ya Allah kan punya peran. Siapa yang mengatur napas kita, siapa yang menggerakkan jantung kita, itu Allah. Kita nggak kita ya dikit doang campur aduknya, mencampurinya gitu. Yang ketiga, apa itu sabar dan apa itu yang harus lebih sabar. Wasabru indal masaibi sa'bun. Sabar ketika menghadapi musibah berat, berat. Kalau ngomong ke orang gampang, udah sabar, sabar bu, gampang. Tapi kalau ngomong ke diri sendiri, waduh berat. Maka ganjaran sabar itu kan luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa yang lebih sulit? Wasobru indal mas walakin fawatus sawabi as'ab. Akan tetapi hilangnya pahala itu lebih berat. Ya. Tanpa disadari sholat kita pamer, ria, sedekah kita ria, kan sia-sia tuh. Meninggalkan itu lebih berat. Jadi kalau pokok nyesel ketinggalan pahala. Yang terakhir, apa itu yang dekat dan apa yang paling dekat. Wa kullu ma tatamanna qaribun wal mautu min duni dzalika aqrabu. Setiap apa yang kita inginkan waktunya sebentar. Udah, asal pengen aja. Tunggu, tunggu dah. Pengen ini nih, udah tawakal kepada Allah, zikir, berusaha, ya itu kematian yang tidak perlu embel-embel yang lain lah. Wal mautu min duni dzalika aqrab, dan
kematian daripada keinginan-keinginan itu lebih dekat. Lebih dekat kematian daripada apa yang kita inginkan. Maka qasrul amal aja. Jangan banyak angan-angan, jangan banyak kepengen. Nikmatin apa yang ada. Itu namanya qanaah. Mengambil, menikmati apa yang sudah ada. Wa kullu ma tatamanna qarib wal mautu min duni dzalika aqrabu. Hmm. Apa yang kita inginkan itu sebentar. Kita pengen gini nih, tiba-tiba udah hari H ini aja dah. Kemarin kayaknya baru manakib di sini nih, sekarang udah manakib lagi. Itu deket tuh. Kalau kita punya rencana tahun depan pengen kuliah, ya cepet itu. Deket. Tapi wal mautu min duni dzalika aqrabu. Akan tetapi kematian itu lebih dekat daripada apa yang kita impikan. Jadi setiap orang ya sedang ditatap oleh malaikat untuk mencabutnya nyawa. Dan kita alhamdulillah dikasih bekal tuh. Zikir khofi, zikir jahar, khotaman, sholat-sholat sunnah, dan lain sebagainya. Allahumma inna ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi sallim taslima. Allahumma salli ala